Kali ini saya akan mereview kolam koi hemat listrik tanpa pompa, teman. Halo teman-teman, dimanapun berada di seluruh Nusantara, subscriber setia saya. Kali ini di hari Sabtu, saya liputan di kawan lama. Ya. 2021 yang mikir apa 2022 nih guys? Terakhir 2022 dan paling terakhir kiranya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview kolam koi hemat listrik tanpa pompa teman-teman, dan saya akan juga mereview produk dari Yoriko Koi Farm dan berbincang santai, cuma direkam gitu teman-teman. Nih Pak dosen nih, jangan lupa teman-teman like, komen, share, dan subscribe. Dan bila mana nanti ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, karena memang tidak disengaja dan mengalir gitu aja teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita berbincang santai tentang dunia koi dan lain sebagainya, tentu berhubungan dengan koi. Oke, langsung saja nih Pak dosen ke pertanyaan pertama. Sekarang ini ikannya banyak yang baru ya? Gimana ceritanya nih Ki? Ya, jadi dari populasi yang ada kiranya ada sekitar 13 ekor. Jadi beberapa ada yang baru. Dan ini dikarenakan tiada lain, ya kalau kita bermain ikan, apalagi ikan tuh hidup, dan saya lagi belajar ya breeding ya, jadi pemula sekali ini teman-teman subscriber dimanapun berada ya. Jadi yang namanya kita breeding itu pasti ada yang namanya musibah ya. Musibahnya itu mati mati indukan. Nah jadi mau tidak mau kita harus membeli lagi bakalan atau calon-calon indukan yang memang benar-benar berkualitas, sehingga nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan yang berkualitas juga. Itu harapan dari saya sendiri. Oh gitu. Yang dulu size 80 itu yang mati itu jenisnya apa ya? Kurang lebih size-nya berapa ya? Biar nggak salah nih saya nih. Oke. Jadi yang Dainichi ya itu kurang lebih size 83 cm. Itu belum dapat dipijah. Cuma rencananya saya mijahnya itu bulan lalu harusnya, Maret 2024. Namun sayang Tuhan berkehendak lain, jadi ikannya kebentur di bawah autofeeder, sehingga dia langsung collab dan mati. Oke. Dan beberapa juga ada setelah dipijah mati, mungkin karena kelelahan atau human error juga dari saya, karena baru belajar. Kalau kita nggak berani ngambil risiko, nggak tahu kita ya, jadi kita nggak bakalan bisa belajar meningkat terus. Jadi kita harus mengambil risiko. Dan begitu juga ada yang memang habis dipijah ikannya sisiknya lepas, jadi ada borok dan mati juga. Nanti video ikannya biar kalian tahu ya, saya lampirkan ya nih ya. Izin Pak dosen nih, dia lampirkan nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mantap banget teman-teman segini. Nah, untuk sampai saat ini berapa indukan yang sudah mati karena breeding dan lain sebagainya di kolam ini? Dan saya lihat baru-baru terus ya. Untuk saat ini karena kolam yang di belakang ini kan baru 1 tahun aja. Iya. Jadi selama 1 tahun sudah ada 2 indukan yang mati. Ya. Dan kalau belajar tentang breeding dari tahun 2018 kiranya, 17-18, nah itu udah banyak sekali kalau itu saya ceritakan. Ya. Namun itulah pengalaman, dan semakin kita belajar,
Ya. semakin banyak rintangan dan astungkara, artinya syukur gitu. Kita dapat pelajaran dari sana bagaimana caranya untuk mengantisipasi kemungkinan yang kurang baik, kurang bagus gitu. Namun tergantung juga dari yang di atas. Ya. Kita ke kolamnya sekali ini Pak dosen. Sekarang populasinya berapa nih? Kurang lebihnya sekarang. Tapi masih bagus banget deh. Dari kualitas, dari jumlah. Barangkali ikannya tidak begitu bagus ya. Menurut saya bagus. Kalau dari penghobi lain, kalau subscriber mungkin jauh lebih bagus. Cuma ya hari ini adanya ikan seperti ini, signingnya lah saya bilang Ya. ada 13 ekor. Ya. Dan yang calon-calon indukan barangkali 10 ekor. Ya. Jadi kita maksimalkan ini. Namun kalau ikan-ikan yang lain masih banyak di teman-teman dititipkan. Oh, ada di penghobi ya. Di penghobi dititipkan. Ya, jadi kalau kita breeding kan harus banyak punya stok. Iya. Terutama pejantan yang lebih harus juga kita perhatikan kualitas dari betina itu sendiri dengan genetik yang memang benar-benar bagus, Ya. postur body yang bagus, kepalanya bagus, yang tidak terlepas juga skin quality-nya juga bagus. Nah, oke. Nah, selanjutnya Pak dosen, di konten sebelum-sebelumnya banyak yang salah sangka dikira ini kolam nggak pakai listrik, padahal bahasa kita hemat listrik. Beda loh diksi yang digunakan kan, Ya. hemat dan nggak pakai kan gitu. Oke. Nah, kalau hemat itu mungkin pakai listrik tapi lebih hemat dari ketika menggunakan pompa kan gitu. Oke. Nah, kira-kira persentase dengan sistem airlift ini hemat listriknya kira-kira berapa? Biar nggak salah ini lagi loh, salah apa ya? Salah penampilan apa ya? Salah persepsi ya. Ya, jadi kalau tiang rasakan sendiri ya jauh 50% lebih hemat dengan menggunakan airlift. Ya. Jadi dengan kapasitas kolam 20 ton hanya menggunakan LP 100 dan HP Atman 12.000. Jadi saya sebulan hanya di kolam ini dengan kualitas maksud saya dengan kapasitas kolam 20 ton Ya. hanya bayar listrik ya kurang lebih 150.000. Tuh teman-teman, jadi biar nggak salah sangka ya, saya dikira nyeting padahal jalan gitu aja ya. Nike. Jadi nanti untuk skema airlift nanti coba saya buatkan ya pakai desain itu, nanti saya akan lampirkan di sini ya teman-teman. Tapi nggak janji loh, karena desain itu kadang-kadang jelimet teman-teman. Harus pada ahlinya. Harus pada ahlinya ya. Kita lanjut ya. Tadi maaf teman-teman ada gangguan teknis, saya nggak sempat ngapus gambar-gambar di memori kamera saya, jadi full teman-teman. Padahal udah 125 GB full juga. Nah, ini Pak dosen, tadi bayar listriknya kan kira-kira hemat lagi 50%-an. Nah, untuk manfaat airlift itu menurut yang Pak dosen alami dan Pak dosen rasakan apa? Ya. Satu, secara finansial kan hemat. Yang kedua juga airlift itu kan sudah oksigen terlarut ya. Jadi pompanya air yang keluar itu sudah terlarut oleh oksigen. Ya. Nah, jadi tiang kira rekomendasi lah. Jadi tidak usah gunakan uniring lagi, cukup airlift saja. Ya. Udah cukup. Ya, kalau kita pakai pompa, kiranya kalau ikan tidak diisi uniring, Ya. untuk aerasinya itu kan kadangkala mangap dia. Ya, mangap. Nah, jadi itu nilai plusnya. Kalau nilai minus, ya udah pasti nggak bisa kita buat waterfall. Ya, air terjun tuh nggak bisa ya. Ya. Itu teman-teman. Terus untuk perkembangan ikan yang Pak dosen rasakan apa nih? Selama ini ya bagus-bagus saja. Karena kan perkembangan ikan itu tidak dilihat dari pompanya saja. Ya. Pertama kan dari genetiknya, Ya. kualitas air juga yang dihasilkan melalui sistem filtrasi kita. Ya. Juga ada pakan. Ya, banyak parameternya. Ya, banyak
lainnya lagi gitu. Ya. Jadi yang lakukan di sini adalah sistem dripping. Dripping ya. Jadi seminggu ya usahakan 2 kali kita dripping ganti air. Ya. Ya 20%, 30% sehingga kadar kebaruan dari air kita itu lebih bagus lah, sehingga ikan-ikan kita sehat, Segar, renangnya bagus, fresh gitu ya. Airnya jernih gitu ya. Nah, Pak dosen, saya mau nanya nih, kuncinya membuat ikan seperti bantal guling ini apa? Banyak ini yang nanya. Bahkan ya ada beberapa teman sampai beli full ikan import, kadang-kadang nggak kayak gini loh, kadang-kadang gitu loh. Ya sebenarnya kuncinya itu pada pemilihan tosai. Ya. Sebenarnya semua ikan koi Ya. kalau sudah indukannya besar, Ya. genetiknya jelas, Ya. nah, sudah pasti kemungkinan untuk menjadi bantal guling Ya. itu pasti ada. Cuma yang sekarang bagaimana kejelian kita ya untuk memilih tosai dengan kualitas tulangan yang besar. Ya. Jadi dengan kepalanya memang benar bagus. Nah, kepala bagus menurut saya ya, mohon maaf mungkin kita punya pandangan yang Berbeda ya, sah-sah saja. Jadi kayak kepala bentuknya U lah, Ya. kayak kodok misalnya. Ya, ada yang suka gitu ya. Artinya bentuk kepalanya bagus, tulangannya besar, bodinya agak memanjang, dan terlebih lagi kelihatan sangat simetris dia. Ya. Sangat simetris dari pundukan sampai mau pada ekornya itu kan ada besar lah. Ya. Besar Pangkalnya itu ya. Sehingga astungkara ya artinya syukur nanti kalau dipelihara dengan bagus, dengan optimal juga, dengan pakan yang juga memadai, ya pasti mau besar ikannya. Pasti ya. Oke teman-teman. Tuh. Nah sekarang tadi sudah ke ininya, ke kolamnya. Kadang-kadang kan banyak nih pertanyaan nih di Instagram saya terutama. Kapan nih Pak dosen breeding lagi? Ada nggak stoknya Pak dosen lagi? Kan banyak nih teman-teman nanya, terutama di daerah Lombok dan Jawa Timur itu gitu loh, yang dekat-dekat dengan provinsi Bali. Nih, kalau breeding buat teman-teman ya, jadi breeding itu pasti. Ya, jadi saya cuma tidak berani berjanji. Istilahnya saya mengeluarkan ikan-ikan yang memang benar-benar mempunyai kualitas lah. Ya. Semisal kalau Kohaku sekali breeding paling banyak ya, karena saya home breeding ini bukan punya tambak atau empang matpon ya. Jadi cuma paling banyak dari sekian puluh ribu anaknya cuma 30-40 ekor. Udah banyak tuh ya. Udah banyak sekali, karena kalau Kohaku pertama banyak sampahnya. Ya. Yang kedua juga kita sortirnya itu bisa sampai 5-6 kali. Ya. Sehingga benar-benar mendapatkan tosai-tosai yang memiliki kualitas yang bagus, sehingga diedarkan atau dipelihara oleh penghobi. Harapannya penghobi juga terisi nanti ikannya mau besar. Begitu juga saya sebagai breeder mempunyai rasa kepuasan lah sedikit, rasa senang gitu. Ya, ketika produk kita dipelihara dumbu gitu. Ada kesenangan yang tak terbayarkan dan tak ternilai. Cuma itu saya hanya mampu menyediakan ikan sedikit, barangkali ya tidak sampai sebulan biasanya habis ya. Sudah habis. Wah, belum diedarkan, teman-teman juga sudah kesini datang. Artinya saya milih yang ini, keep yang ini itu. Udah inden ya istilahnya. Udah inden istilahnya. Kayak sepeda motor udah inden lama-lama. Mungkin ke depan harapan saya juga sama, ikan-ikan dari Yoriku Farm bisa digemari oleh penghobi ya, tidak hanya di Bali, umumnya juga di seluruh Nusantara, dan bisa juga keluarlah produknya keluar Bali. Cuma kan ini butuh proses, Ji. Ya, nggak sehari dua hari ya. Ya, jadi butuh proses yang panjang. Dan begitu juga butuh support dan doa juga lebih penting itu. Dari para penghobi dan para subscriber semua. Apa namanya, pengalaman baik dan buruknya tentu ada dong di setiap profesi. Sama kayak saya dagang sayur, ya kadang
busuk, kadang laku, kan itu kadang untung dan kadang rugi. Nah, Pak dosen kan seorang breeder, tentu dong ada pengalaman baik dan buruknya. Bisa nggak kita berbagi, diceritakan, siapa tahu ada di rumah yang terinspirasi gitu loh. Kalau pengalaman baik ya, jadi pengalaman baik itu ketika kita breeding, hasilnya walaupun sedikit, tapi kita senang melihat ikan itu. Bagus, dari postur body bagus, patternnya juga tidak kalah saing ya. Habis itu juga ikannya cepat laku di inden ya. Nah, jadi itu sisi positif. Nah, begitu juga sisi negatifnya, pengalaman buruk itu juga banyak. Nah, yang pertama, satu, kalau kita breeding itu kita harus sudah punya keikhlasan dulu. Ya. Ikhlas, seandainya ikan yang kita breeding, indukan yang kita pijah ini mati sekiranya, kita harus ikhlas. Yang kedua, jika hasil silang cross dari genetik yang kita lakukan tidak begitu maksimal hasilnya, nah, jadi jangan berkecil hati. Jadi kita harus mencoba gitu. Nah, Pak dosen, pijahnya manual apa pakai sistem apa tuh? Stripping atau gitu? Untuk sampai saat ini ya masih manual teman-teman, namun saya juga berguru sama teman-teman di Lombok nih ya, terutama Om Martan juga pernah kesini ya, sama Om Nathan. Jadi saya sudah dikasih ilmu untuk sistem stripping, untuk meja stripping, namun itu belum saya praktekkan. Mungkin ke depan ya harus saya praktekkan ya, karena lebih safety juga ya. Dan success rate-nya tinggi teman-teman. Stripping itu dipijah kayak di Jepang tuh, diperas gitu ya. Bagi teman-teman yang belum ngerti, diperas. Kalau manual tuh dilepas, di fed, sengaja diganti air baru agar stres biar mijah gitu, biasanya itu teman-teman. Oke, nah di kolam koi tanpa pompa dan hemat listrik ini berarti ini dah yang calon indukan ke depannya gitu ya Pak? Ini udah ada indukan 2 ekor ya, dan sisanya lagi 8 ekor kayaknya, jantan dan betina. Itu akan saya gunakan untuk breeding ke depan gitu. Jadi ikan-ikan di sini pure semuanya nggak dijual ya, karena yang namanya kita breeding kan butuh yang namanya materi. Modal materinya ya indukan. Kalau modal psikisnya ya mental. Berarti di sini full materi breedingnya ini teman-teman. Saya akan tampilkan nanti ikannya ya, kualitas induk-indukannya seperti ini, dan bagus-bagus loh teman-teman. Jadi nggak salah ya, teman-teman penghobi di Bali sampai inden. Saya rasa setahun ke depan pasti banyak keluar nih. Rata-rata penghobi di Bali itu ketika mentok size-nya pasti keluar, karena kolam di Bali ini rata-rata kan kecil-kecil, keterbatas lahan. Pasti keluar ke Jawa gitu, dijual sama penghobi. Itu teman-teman. Nah, untuk kedalamannya nih Pak dosen, lupa nih nanya nih, saking nanya breeding ya. Terus jadi kita lupa ya, tapi kan ini obrolan bebas gitu aja. Nah, terus kedalamannya berapa, BD-nya berapa, terus air lift-nya pakai aerator berapa, dan lain sebagainya supaya kolam ini Pak dosen. Jadi untuk kedalaman kolam ini bersihnya 120 dengan panjang 4 meter bersih, lebar 3,5 meter ya, filter 3,5 meter kali 2 meter ya, 8 chamber ya. Untuk output ini ada 10 dim. Cuma 3 dim ya. Habis itu skimmer 2 dim, dan ada lagi 1 2 dim juga di sana. Untuk input yaitu menggunakan air lift dengan 2 pipa 3 in ya. Itu teman-teman lengkap sekali ya. Sudah lengkap sekali bagi teman-teman yang penasaran dengan kolam ini 2 tahun yang lalu, bisa klik video saya, kolam koi dan hemat listrik gitu ya. Nah, ini part 2-nya, itu part 1-nya 2 tahun nih. Jadi untuk ke depan juga saya mohon support ya, dan doa dari seluruh subscriber ini ya. Semoga koi dari Yoriku Farm bisa berkembang
di situ hasilnya bagus dan Ya. bisa juga keluar. Ya, Misalnya bisa hari ini saya bicara di depan subscriber, barangkali nanti ikan saya bisa ada di kolam subscriber. ya, ya, teman-teman. Dan pesan saya pada teman-teman semua sebelum saya tutup, teman-teman, mungkin udah berapa menit? 17-18 menit. Semoga koi bergeliat lagi. Breeder-breeder yang tentu juga kawan-kawan saya, para penghobi kawan-kawan saya, pedagang pakan kawan-kawan saya, semoga bergeliat lagi usaha mereka. Dan mari kita tunjukkan bahwa orang-orang koi itu nggak cepat bosan. Benar sekali. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Di obrolan saya kali ini pastinya ada salah kata, salah ucap, dan salah tindak tanduk perbuatan. Tentunya pasti ada. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya tidak pernah membuat kesengajaan dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bermanfaat. Jaga kesehatan. Salam koi untuk kebahagiaan dan salam satu hobi, salam satu jiwa. See you. Sukses semua Pak dosen. Mudah-mudahan bermanfaat.